Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini kita coba melihat tentang kondisi kegempaan secara global, dan ini merupakan tampilan dari situsnya IRIS yang memperlihatkan kejadian gempa secara global pada hari ini, kemarin, 2 hari yang lalu, dan dalam 5 tahun terakhir. Kalau hari ini yang berwarna merah, ini merupakan gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang berwarna oranye, ini dalam 2 hari terakhir. Kemudian yang berwarna kuning, ini dalam 2 minggu terakhir. Dan yang berwarna ungu, ini merupakan gempa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Nah, secara global bisa kita lihat bahwa gempa-gempa yang terjadi di belahan bumi ini sangat tergantung dari kondisi tektoniknya. Misalkan gempa yang terjadi di lepas pantai seperti ini akibat adanya zona divergen. Jadi ada bagian dari punggungan tengah Sumatera yang bergerak memisah antara satu lempeng dengan lempeng yang lain. Seperti di sini, ini di tengah dari perbatasan antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Kemudian ini di pertemuan subduksi atau di konvergen, seperti yang terjadi atau yang ada di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa. Kemudian di bagian selatan, ini bagian dari punggungan tengah samudra, ini juga punggungan tengah samudra. Kalau ini udah konvergen, maaf. Dan ini merupakan zona yang kita kenal dengan Ring of Fire dari Samudra Pasifik. Nah, di sini selain terjadi gempa bumi, juga terbentuk beberapa gugusan gunung api akibat proses subduksi antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, kita lihat ini pukul 22:52 waktu GMT. Jadi kalau kita konversi dengan waktu Indonesia bagian Barat, kita tambah 7 berarti pukul 05:52 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saya akan mencoba melihat beberapa event gempa yang terjadi dalam beberapa menit yang lalu. Kita lihat kalau di Indonesia masih ini terjadi kemarin pagi sekitar pukul 8 di Sulawesi bagian utara. Sedangkan yang di sini ini masih relatif baru di kawasan San Andreas, ya. Bukan, San Andreas ada di sini. Ini di Costa Rica. Ada beberapa event gempa yang terjadi di sana. Kemudian ini di Alaska. Ada beberapa event gempa yang terjadi di Alaska. Kemudian ada beberapa event gempa di zona konvergen di zona divergen di punggungan tengah samudra seperti yang ada di sini. Kemudian di bagian selatan kita juga menemukan ada gempa yang terjadi di zona opening. Termasuk gempa yang terjadi di sini dalam 2 minggu terakhir, ini gempa-gempa yang terjadi pada zona punggungan tengah samudra. Nah, ada juga di sini, di tengah-tengah dari Samudra Pasifik, ini ada sebuah indikasi gempa di sana. Ini pas berada di Pulau Hawaii. Dan Pulau Hawaii kita tahu sebagai salah satu hotspot yang ada di Samudra Pasifik. Jadi sumbernya ada plum tektonik yang naik sampai ke permukaan, kemudian membentuk zona hotspot di Pulau Hawaii. Jadi gunung-gunung yang terbentuk di Hawaii adalah gunung akibat adanya material magma yang datang dari di lapisan mantel. Dia menerobos sampai ke bagian permukaan. Kita coba lihat di situsnya USGS. Nah, jika kita lihat pada situs USGS, kita menemukan ada event gempa, dan ini yang sangat masif terjadi, gempa-gempa suam. Ini kita sebut sebagai gempa suam di Alaska. Kemungkinan ini memang ada aktivitas tektonik di sana, kemudian membentuk gempa-gempa kecil yang kita kenal dengan gempa suam yang sangat intensif. Selain itu juga di zona San Andreas, sesar San Andreas, itu juga terlihat rangkaian dari gempa-gempa suam dengan magnitudo, kalau kita perhatikan magnitudonya kurang dari 3. Ini ada 1,6, 1,1, kemudian 2,9. Saya coba zoom in di wilayah dari Alaska.
Nah, kita coba zoom in, maka kita akan menemukan sebuah rangkaian gempa yang sangat intensif terjadi yang mengumpul di satu zona. Nah, ini gempa-gempa sebelumnya kelihatannya memang ada sebuah kemenerusan di sana yang dipengaruhi oleh adanya sebuah aktivitas subduksi di Aleutian Trench. Ini Aleutian Trench di wilayah Gulf of Alaska. Kemudian di bagian selatan ini di San Andreas Fault, ya, ini kita kenal dengan sebuah sesar yang sangat aktif sekali yang dikenal dengan sesar San Andreas. Sangat sering terjadi gempa di sini, gempa-gempa kecil yang berasosiasi dengan aktivitas sesar di sana. Nah, kalau jika kita perhatikan kedalamannya, ini sangat dangkal sekali, 0,7 km, 2,1 km, 1,2, ini agak dalam sedikit. Kemudian ini 4,6, 1,2, kemudian 1 km kedalamannya. Dan kelihatan ini yang ada di wilayah di California, di San Francisco. Dan ada menarik lagi, ini di tengah-tengah pulau. Coba kita zoom in. Ada gempa yang terjadi di kontinen. Dan kita lihat ke dalamnya ada berapa kilometer? Ke dalamnya 11 km. Dan kelihatan ini memang adanya pengaruh sesar di sana. Sesar-sesar lokal yang ada di zona kontinen. Kelihatannya memang di sini. Ya, kedalamannya relatif dangkal yaitu 10 km. Dan jika kita di wilayah Indonesia kita bersyukur tidak ada aktivitas kegempaan dalam beberapa menit yang lalu, tetapi ada satu event gempa, ini event gempa yang terjadi pada tanggal 13 Juni kemarin, pukul 8:14 pagi hari, kedalamannya 211 km. Relatif dalam, mungkin masuk kategori relatif sedang ya. Dan kemudian gempa ini terjadi di intraslab ya, di intraslab di dalam slab samudra di Laut Maluku kelihatannya. Karena di sini ada aktivitas subduksi ganda antara lempeng lempeng Sangihe dan lempeng Halmahera terhadap lempeng Laut Maluku. Dan kelihatannya gempa yang terjadi ini gempa akibat adanya tekanan di dalam slab di lempeng Laut Maluku. Ini masih kemungkinan besar seperti itu. Nah, jika kita perhatikan secara tatanan tektonik, memang wilayah Indonesia memiliki profil tektonik yang rumit dan aktif. Kita tahu di sini ada aktivitas subduksi dorongan dari lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia dengan kecepatan, ada sumber yang menyebutkan kecepatan 5-6 cm per tahun. Kemudian di wilayah selatan Jawa, ini juga ada subduksi yang memiliki kecepatan tumbukannya sekitar 5-6 cm per tahun. Kemudian di sini kita menemukan ada seperti batas yang dikenal dengan batas transisi antara Sunda dan Banda. Ya, ini sebuah transisi profil tektonik. Jadi antara lempeng Australia ya yang menumbuk dari zona Laut Banda. Kemudian kalau di sini ini lempeng samudra dari Indo-Australia. Jadi lempeng besar dari Indo-Australia yang menumbuk bagian dari Eurasia, blok Sunda. Ini disebut sebagai blok Sunda ini atau Sunda Ak. Kemudian kalau yang besar ini adalah merupakan bagian dari lempeng Eurasia yang besar ini. Sampai ke sini sebenarnya, sampai ke atas. Dan memang kalau kita lihat di sini memang sangat rumit sekali kondisi tektonik, apalagi di wilayah timur. Ada beberapa lempeng mayor dan mikro, ya, lempeng besar dan lempeng kecil yang mempengaruhi tatanan tektonik di bagian timur dari Indonesia. Sehingga kalau kita lihat event kegempaan atau kegempaan dalam 30 hari terakhir, misalkan Indonesia coba lihat dalam 30 hari terakhir kegempaan di wilayah Indonesia memang dominan kita perhatikan di bagian timur ini relatif lebih ramai gempanya dibanding di bagian barat Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kondisi tektonik di sini yang lebih
lebih rumit, lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di wilayah Sumatera dan Jawa. Oke, baik. Terima kasih. Itu sedikit catatan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.